Shalom teman-teman SMP Katolik Diakonia. Kembali lagi di BLB Bincang Luar Biasa SMP Katolik Diakonia. Kembali lagi dengan saya Jonathan Masal dan saya Ibu Kiki. nama lengkapnya siapa nih, Bu? Nama lengkap saya Kiki Riris Nababan. Biasanya dipanggil Ibu Kiki kalau di Diakonia. Ibu mengajar kelas berapa dan mata pelajaran apa nih, Bu? Saya kalau di SMP ngajar kelas 7 pelajaran IPS. Kalau di SMA ngajarnya geografi dari kelas 10 sampai kelas 12. Ibu mengajar di Diakonia sudah berapa lama, Bu? Ngajar di Diakonia masih baru ya, Jo. Masih dari Juni. Masih dari Juni. Berarti semester ini dong, Bu ya? Iya benar, semester ini. Nah, berarti Ibu lulusan baru, Ibu ya? Atau lulusan dari tahun kapan, Ibu? Oke, saya ceritain ya profil pendidikan saya. Saya S1-nya lulus tahun 2017 dari Universitas Negeri Malang. Terus setelah itu saya lanjut S2 di Universitas Indonesia. Terus baru lulusnya itu Februari kemarin. Jadi emang bener sih yang Jo bilang tadi, masih fresh graduate. Berarti Ibu udah S2 sekarang ya? Puji Tuhan. Ngambil tujuan apa, Bu? Ngambil S2 yang pertama tujuannya karena saya suka geografi. Sebenarnya dulu nggak suka banget sih sama geografi, cuman dulu kan saya anak IPA ya. Terus saya pengen ngambil jurusan yang nggak IPA banget karena kemampuan saya di IPA saya akui kurang bagus. Jadi saya pengen cari jurusan anak IPS tapi yang nggak meninggalkan esensi ke-IPA-annya sama sekali. Jadi saya cari geografi. Ternyata saya suka. Selama saya belajar geografi di S1 saya suka. Terus tujuan saya lanjut S2 karena saya suka. Terus saya juga pengen jadi seorang dosen gitu. Wow. Jadi lanjut pendidikannya. Berarti SMA Ibu IPA ya? Iya, SMA saya IPA. Tapi kan kenapa nggak lanjut ke IPA lagi? Maksudnya kan ya sayang banget dong ilmunya di IPA. Emang ada persamaannya IPA sama IPS, Bu? Gimana ya? Sebenarnya saya nggak suka matematika karena susah. Jadi tapi IPS ada matematika kan, Bu? Iya ada. Tapi kan kalau di IPA itu lebih dalam, ada matematika khusus IPA-nya lagi. Kayak saya salut nih sama guru-guru matematika. Tapi faktanya lagi, Jo, kalau di Universitas Indonesia itu geografi itu masuk fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam. Jadi sama aja, saya keluar masuk zona situ-situ lagi gitu. Ibu berarti keluar dari zona nyaman ya sebenarnya. Ya nggak sih, dari IPA tiba-tiba ke IPS. IPS kan berstigma kan anak-anak yang agak sedikit malas, bukan sih? Enggak sih, sebenarnya enggak gitu. Tapi stigma dari masyarakat, Bu. Stigma dari masyarakat. Tapi setelah saya mengajar lebih jauh ya, maksudnya setelah saya terjun ke dunia pendidikan, anak IPS nggak semuanya sih seperti itu. Mereka bahkan bisa saya bilang kelebihannya lebih kreatif. Benar. Iya. Nah, Ibu menjadi guru udah berapa tahun, Bu? Atau jangan-jangan baru di sini? Enggak sih, saya jadi guru itu dari tahun 2017. Jadi saya lulus tahun 2017, tapi sebelum saya lulus saya udah diterima di sekolah Kalam Kudus. Saya udah keterima di sekolah Kalam Kudus Green Garden, Jakarta Barat. Saya ngajar di sana selama 1 tahun. Ternyata di tengah-tengah saya mengajar, S2-nya keterima. Jadi harus ninggalin. Ditinggalin nggak bisa karena udah kontrak kan. Jadi saya kuliah sambil kerja, tapi terpaksa di tahun pertama itu saya nggak bisa lanjutin kontraknya, harus selesai. Terus setelah itu saya fokus kuliah. Terus semester akhir itu sisa tesis kan. Saya mikir kayaknya kalau ngerjain tesis aja bosan gitu. Sebenarnya bukan nggak bosan sih, cuman kayak kenapa waktunya nggak dipakai buat ngajar lagi gitu kan. Terus sambil ngajar, sambil ngerjain tesis di sekolah Saint John School yang di Meruya. Terus setelah lulus masih tetap ngajar di sana, tapi saya ngajar di sini juga, bahkan lebih banyak jamnya di Diakonia begitu. Nah, berarti pengalaman Ibu ngajar udah termasuk banyak ya, Bu ya?
Puji Tuhan udah lumayan banyak lah, tapi kalau dibandingkan sama guru-guru yang lain yang udah puluhan tahun masih lebih banyak mereka. Selalu merendah. Sekarang emang ibu umur berapa tahun, Bu? Sekarang saya baru 25 tahun. Berarti ibu mulai ngajar sekitar umur 22 ya atau 23? Ya sekitar umur 22. Baru lulus S1, sebelum lulus saya ngajar. S1 ibu umur berapa? S1 lulusnya umur 22 kalau nggak salah. S2-nya baru tahun ini umur 25. Belum genap 25. 24. Mbak, ibu emang ulang tahun tanggal berapa, Bu? Mei. Tanggalnya udah lewat dong. Udah lewat. Tanggalnya dirahasiakan aja deh. Siapa tahu kan ada mau ngasih kado teman-teman di SMP Katolik Diakonia kan? Ya. Nah, boleh. Berarti banyak hal yang ibu dapat dong, Bu, selama ibu mengajar. Udah berapa, 3 tahun ya, Bu ya? 3 tahun. Banyak hal sih, banyak pengalamannya, banyak suka dukanya, tapi lebih banyak sukanya sih. Dan bisa dibilang ibu ini termasuk guru muda yang mengajar anak-anak zaman now. Iya, bisa dibilang begitu. Dan ibu bilang tadi kan ada suka, ada duka. Kalau boleh tahu sukanya apa sih, Bu, sebenarnya? Sukanya kalau menurut saya ya, kalau ngajar anak-anak zaman sekarang itu lebih kayak teman gitu. Jadi lebih asik, nggak bosen, lebih terbuka. Benar. Kalau dulu kan zaman saya SMA, kita sama guru yang harus kayak hormat banget, batasnya itu udah ketara kayak, banget ya, iya, ketara banget. Kalau anak-anak zaman sekarang jadi kayak saya kerja sambil belajar juga dari mereka, karena yang anak-anak muda sekarang belum tentu mereka lebih nggak tahu atau lebih nggak bisa dari kita, bahkan mereka punya banyak yang kelebihan yang saya baru tahu. Benar. Gitu. Karena lebih kreatif anak-anak zaman sekarang. Iya, lebih kreatif anak-anak zaman sekarang. Nah, pengalaman ngajar ibu udah cukup banyak, ngajar di sekolah-sekolah yang menurut saya lumayan besar ya. Gimana nih, Bu? Kenapa sih ibu milih menjadi guru di usia muda? Menjadi guru di usia muda sebenarnya bukan pilihan sih, tapi karena memang latar pendidikan. Yang kedua, menjadi guru itu asik, terus pekerjaan yang bisa dibilang ya cukup mulia kata orang-orang, tapi kalau menurut saya biasa aja sih. Cuman jadi guru itu kalau saya sendiri punya goals kayak saya pengen generasi zaman sekarang punya bukan hanya pengetahuan, bukan hanya kreativitas, tapi mereka punya akhlak yang baik. Benar. Punya rasa nasionalisme yang tinggi, punya rasa apa lagi ya? Pokoknya saya terjun ke dunia pendidikan itu karena saya ingin dunia pendidikan di Indonesia itu tidak selalu kayak yang kaku, lebih enjoy. Jadi kita mengenal pendidikan yang benar-benar enak gitu. Jadi kita menerapkan disiplin juga, disiplin positif, bukan karena mereka takut sama guru terus mereka ngerjain tugas, tapi karena mereka sadar, oh iya saya butuh ilmu, saya mau pinter, saya mau belajar karena kesadaran diri mereka sendiri, bukan karena takut sama guru gitu sih. Benar. Terus bagaimana nih, Bu? Ibu sebagai guru yang dalam tanda kutip muda, guru milenial, mengajar anak-anak zaman now itu bisa berbaur. Kalau saya sih, saya berusaha untuk dekat dengan mereka, tapi tetap ada batasannya. Saya harus kasih tahu mereka bahwa saya adalah guru, tapi bukan guru dalam konteks kamu takut kamu apa. Iya. Makanya kalau di kelas saya selalu bilang nggak apa-apa salah, kamu boleh ungkapkan apapun itu selagi dalam konteks pelajaran kita, nggak apa-apa salah, karena kita sekolah. Kalau salah kita perbaiki bareng-bareng gitu kan. Terus kalau mereka lagi misalnya nggak mood belajar, saya coba cari tahu ini anak kenapa ya gitu. Jadi saya berusaha untuk menjadi teman buat dia, untuk menjadi sahabat gitu. Karena menurut Jo sendiri kalau misalnya kita belajar lagi nggak mood itu males lah, males kan. Iya. Jadi
Itu sih yang saya terapin. Gimana caranya saya bisa jadi temannya dia, jadi gurunya dia gitu. Soalnya kan kalau misalnya guru sendiri menganggap bahwa gue guru, gue harus dihormatin, dan tanda kutip gila hormat, ya anak-anak juga kurang hormat lah Bu ya sama guru tersebut. Kecuali kalau gitu. Iya kan? Kecuali kalau gurunya enjoy, ya berbaur aja sama anak-anak gitu, bahwa gue nih sahabat lu, gue tetap jadi guru di sekolah, tapi di luar sekolah ya gue sahabat lu, jadi ya lu santai aja sama gue. Iya benar. Dan tapi pernah nggak sih Bu, ibu kan masih muda, ada nggak sih Bu anak-anak murid yang cerita ke ibu curhat mungkin? Pasti ya, pasti. Jadi kayak kadang mereka tuh suka kebablasan cerita. Entah itu kadang ada aja kenapa mereka bisa cerita gitu kan. Ada aja penyebabnya. Terus akhirnya ternyata dalam satu kelas itu mengalami masalah yang sama. Terus mereka akhirnya terbuka cerita gitu sih. Salah satu ceritanya apa Bu? Kalau boleh kita tahu nih. Salah satu ceritanya kayak mereka suka cerita kayak gimana ya? Cukup privacy sih. Saya juga sebenarnya sangat membatasi ketika mereka cerita gimana caranya supaya dia tidak terlalu terbuka gitu. Kadang cerita tentang bagaimana dia berinteraksi dengan orang tuanya, bagaimana dia berinteraksi dengan teman-temannya, kadang cerita-cerita seperti itu sih. Jadi saya juga sebagai guru tahu diri ya, kadang kalau udah terlalu jauh saya akan stop ceritanya, atau kalau dia udah cerita masalah keluarga yang terlalu jauh saya akan ya cukup kasih saran aja gimana caranya supaya ceritanya udah gitu, karena kasihan juga kan. Iya betul. Berarti lebih ke privasi keluarga ya? Atau ada yang lain? Seringnya lebih ke privacy keluarga, lebih ke pacar juga, karena jadi yang saya terapin ke mereka, nggak apa-apa kalian cerita sama saya, tapi yang harus saya terapkan adalah kamu harus kenal usiamu, kamu harus kenal umurmu, harus tahu batasan berpacaran itu seperti apa gitu, karena kekurangannya anak zaman sekarang kalau pacaran itu suka kelewatan ya. Jadi kalau dia mau cerita sama gurunya, saya anggap itu baik. Mungkin dia mau menerima atau mau minta saran atau apa gitu. Jadi ya itu sih yang selalu saya terapin. Kenali usiamu gitu. Tapi pernah nggak Bu, ada anak yang nanya ke ibu, minta pendapat ibu, terus tiba-tiba apa yang ibu sampaikan ke anak tersebut kagak selaras gitu, maksudnya kagak sama apa yang dia mau, terus dia tiba-tiba ngejauh dari ibu, pernah nggak kayak gitu? Nggak pernah sih, karena saya selalu sampein ya secara realistisnya aja, karena misalnya nih kenapa sih Bu emang nggak bisa pacaran kelewatan, ya kita kasih tahu aja kamu usianya masih segini, emang kamu bisa menghidupi perempuan itu. Jadi saya selalu terapin hal-hal yang berbau materi ya, kayak pertahanan buat diri dia sendiri sih, maksudnya kayak biar dia sadar diri, dia tahu dirinya dia sendiri, bukan sebatas untuk menakut-nakuti, enggak, tapi ya lebih ke disiplin positif sih, lebih ke bukan karena dia takut siapa-siapa, bukan karena dia takut atau malu kepada temannya, tapi supaya dia tahu konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Gitu. Terus tantangan yang lain Bu, ada Ibu? Tantangan yang lain apa ya? Banyak sih, tantangan jadi guru itu banyak banget sebenarnya. Salah satunya Bu? Salah satunya ngadepin anak yang kadang banyak ya, kadang kita juga orang dewasa kalau kecanduan terhadap suatu hal susah untuk dilepas. Contohnya kayak anak zaman sekarang, kayak game, nonton, apalagi masa PJJ sekarang. Pernah nih saya ngajar, saya suruh presentasi, dia share screen, ternyata yang kebuka apa? Netflix. Ternyata selama ini saya ngajar, dia nonton gitu. Terus ada lagi nggak Bu semasa PJJ ini? Kadang pernah ada ketahuan suara game juga, tapi yang saya apresiasi dia mau ngaku.
dia mau minta maaf, dan semenjak saat itu kalau ngajar saya lebih ke nyalakan kamera, terus suaranya juga sebisa mungkin dinyalain gitu loh. Jadi supaya menghindari hal-hal yang seperti itu. Banyaklah tantangannya jadi guru. Intinya gimana kita bisa menjadi teman bagi mereka supaya dia juga terbuka. Kalau misalnya dia lagi malas, ya dia cerita. Jadi gimana enaknya gitu. Kalau misalnya kita cukup membosankan, dia juga akan kasih tahu gitu. Jadi bukan karena dia belajar, karena takut nih sama si ibu ini. Benar. Karena saya pengen nilai, jujur, saya kuliah 6 tahun, nilai itu tidak terlalu penting menurut saya. Nilai yang ada di raport, nilai yang itu tidak terlalu penting, karena yang paling penting itu adalah nilai dalam diri sendiri, bersikap. Karena percuma dia nilainya 100, 80, 90 tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak punya sikap yang baik, tidak punya akhlak yang baik, percuma. Jadi saya sih sebagai guru sering sekali hal yang selalu saya terapkan adalah kamu harus punya disiplin positif, kamu harus tahu konsekuensi apa yang kamu lakukan, dan kamu harus tahu bahwa kamu belajar untuk dirimu sendiri gitu, bukan untuk nilai raport saya supaya bagus atau lain-lain gitu deh. Begitu. Itu sih. Tapi kan ibu bilang cara pendekatan ibu kan kayak begini begitu, maksudnya kan banyak. Nah, tapi kan ini lagi masa PJJ, Bu. Cara mendekati anak-anaknya bagaimana, Bu? Kan hal yang sulit, nggak ketemu, cuma lewat virtual doang. Kadang kalau di tengah-tengah pelajaran, apalagi di jam terakhir ya, mereka mungkin udah bosen atau udah capek kali liatin laptop seharian. Kadang saya ajak cerita. Iya, cerita terus apa tuh, Bu? Kayak pengalaman pribadi atau kadang saya tanyain, kalian sama PJJ di rumah ngapain aja sih? Mereka jujur tuh, Bu, saya jualan online gitu. Bener. Bu, saya kadang-kadang kalau bosan saya masak-masak gitu. Mereka jujur. Terus kadang saya tanyain lagi, kamu sekolah tujuannya apa sih? Kamu cita-citanya apa sih? Gitu. Itu sih. Pokoknya menanyakan hal-hal yang selama PJJ, Bu ya? Iya, saya usahain kayak menanyakan hal-hal apa sih yang dianggap dia menarik gitu. Supaya nggak bosen, supaya dia juga ngerasa kayak apaan sih gitu. Iya, bener, Bu. Nggak ngerti apa-apa gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau kita udah mendekatkan diri terlebih dahulu, gampang diterima. Iya, jadi kalau intinya ini benar banget, ini kata-kata benar banget. Kalau gurunya udah disukai, pelajarannya pasti dimengerti. Bener, Bu. Ya itu benar banget. Nah, terus nih, Bu, pesan terakhir untuk, bukan pesan terakhir sih ya. Pesan penutup. Pesan Ibu untuk anak-anak SMP Katolik Diakonia dalam masa PJJ saat ini, Bu. Pesan Ibu buat anak-anak Diakonia, khususnya anak-anak SMP Diakonia, jangan pernah bosen atau jangan pernah mengeluh dengan kondisi saat ini. Percayalah, kita termasuk orang-orang yang cukup beruntung. Kalian masih bisa sekolah, masih bisa belajar online. Jadi nikmatilah saat-saat sekarang ini, karena pasti ada masanya ini semua akan berakhir. Kita akan kembali lagi ke sekolah, kita akan belajar lagi di sekolah gitu. Jadi tetap bersyukur, nikmati seperti apapun prosesnya saat ini. Sekian dulu perbincangan kita berdua mengenai enak dan enaknya jadi guru milenial untuk anak-anak zaman now. Saya Jonathan Masal dan saya Kiki Nababan. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ya teman-teman, kalau teman-teman suka dan bermanfaat untuk video ini. Dan kami terakhir ingin bilang, Diakonia maju, Diakonia jaya, kita sejahtera. Terima kasih Ibu Kiki, sukses selalu. Salam sehat dan sukses selalu, Tuhan Yesus memberkati.